Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Jumpa kembali dengan Perusahaan Institut. Jadi mohon maaf pagi ini agak lumayan dingin, jadi saya pakai jaket. Ini suara juga agak sedikit bising karena saya berada di sebuah tempat berkumpulnya anak-anak, sehingga kebisingan ini tidak bisa dihindari. Jadi dalam sesi kali ini kita akan menayangkan potongan video diskusi Zoom yang berlangsung beberapa hari lalu yang menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Hafaz Furqani, kemudian Dr. Iskandar Budiman, dan Safarudin SH. Jadi ketiganya ini membahas tentang kanun LKS ataupun tentang lembaga keuangan syariah. Jadi di sesi kali ini kita akan menayangkan untuk pertama kali penjelasan daripada Dr. Hafaz Furqani. Beliau ini adalah pakar perbankan syariah ataupun pakar ekonomi syariah yang ada di Aceh. Jadi kita akan dengar penjelasan beliau tentang bagaimana sistem ini diberlakukan di Aceh. Saya kira cukup sebagai pengantar. Kita saksikan saja penjelasan Dr. Hafaz Furqani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya, Pak Miswari. Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, terima kasih LP2M yang Langsa atas undangannya. Penghormatan kepada host Tengku Syekh Miswari, juga kepada Pak Dekan Febi YN Langsa, Pak Iskandar Budiman, dan Pak Safarudin ya selaku narasumber pada hari ini. Ini sebuah topik yang sedang hangat pada hari ini kita bicarakan. Sebelum bergerak ke arah kanun LKS, mungkin di sini ada pakarnya, pakar hukum Pak Safarudin. Saya akan coba kita flashback kembali ya, bagaimana lahirnya kanun lembaga keuangan syariah tahun 2018 ini. Perjalanan syariat Islam di Aceh itu kan bermula tahun 2001 ya, dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang otonomi khusus ya untuk daerah Nanggro Aceh Darussalam. Nah, jadi formalisasi syariat Islam di Aceh itu dimulai dari ranah hukum. Jadi waktu itu ketika dikatakan syariat Islam, yang terbayang adalah hukum Islam. Karena itu kemudian muncullah kanun-kanun yang mengatur tentang berbagai hukum Islam ya, hukum perdatanya ya, kemudian ya, aturan tentang khalwat, jilbab dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita melihat pergerakan aplikasi syariat Islam itu sudah masuk ke ranah ekonomi ya. Ini khususnya terjadi 3 tahun belakangan ini. Nah, jadi belakangan ini dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2016 ya, kita melihat aplikasi syariat Islam ataupun implementasi syariat Islam di Aceh sudah bergerak ke arah ekonomi. Nah, ini bermula sejak tahun 2014 ya. 2014 itu ada kanun, tadi sudah disebutkan oleh moderator, kanun undang-undang kanun pokok-pokok syariat Islam. Nah, di dalam pokok-pokok syariat Islam ini itu diatur berbagai dimensi pelaksanaan syariat Islam dalam bidang kekeluargaan ya, ahwal syakhsiyah, kemudian jinayah ya, kemudian termasuk dalam aspek muamalah ya, muamalah, qada, tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dimensi muamalah inilah yang kemudian direspon dengan cepat oleh pemerintah Aceh ya. Nah, respon yang pertama adalah tahun 2015 ya. Kalau kanun pokok-pokok syariat Islam itu dilahirkan tahun 2014. Kemudian tahun 2015 itu langsung direspon oleh Gubernur Aceh waktu itu, Dr. Zaini Abdullah, untuk melakukan proses konversi bank milik daerah ya, yaitu Bank Aceh. Nah, jadi Bank Aceh menjadi percobaan pertama untuk penerapan proses konversi lembaga perbankan menjadi perbankan syariah. Nah, 2015 dalam rapat umum pemegang saham pemerintah Aceh memutuskan untuk mengkonversi bank milik daerah. Jadi sebelum itu sudah beredar
wacana spin-off saja ya, spin-off. Artinya pemerintah Aceh membentuk sebuah perusahaan baru ya, membentuk sebuah bank milik daerah baru. Jadi Bank Aceh yang konvensional itu tetap ada, lalu dibentuklah Bank Aceh Syariahnya. Nah, jadi itu spin-off ya. Nah, akan tapi keputusan yang luar biasa diambil oleh Abu Doktor yang dilakukan bukan spin-off, tapi justru perusahaan yang ada, yaitu Bank Aceh konvensional itu dikonversikan menjadi Bank Aceh Syariah. Itu tahun 2016 mulai operasinya. Nah, sebelumnya 1 tahun sebelumnya itu Majelis Pemusyawaratan Ulama melakukan lokakarya. Nah, lokakaryanya bulan 5 tahun 2015 ya. Nah, disitulah MPU Aceh itu salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah mendesak pemerintah Aceh untuk melakukan islamisasi bank milik daerahnya ya, yaitu Bank Aceh. Nah, jadi keputusan ulama tadi, keputusan MPU ya, itu direspon dengan baik oleh Dr. Zaini dengan melakukan proses konversi Bank Aceh. Nah, 2 tahun berikutnya ya, setelah Bank Aceh dikonversi, Dinas Syariat Islam waktu itu sudah bergerak ya, membentuk tim untuk melakukan kajian-kajian akademis ya, terkait dengan rencana untuk melakukan islamisasi seluruh sistem keuangan yang ada di Aceh ya. Sistem dalam tanda kutip artinya lembaganya saja ya, lembaga keuangan yang ada di Aceh. Nah, jadi mulai bekerja waktu itu tahun 2016, 2017 proses penulisan kanun dilakukan dan baru selesai kanun lembaga keuangan syariah ini pada tahun 2018 ya. Nah, jadi kanun LKS ini diundangkan pada tahun 2018 ya. Prosesnya itu sekitar lebih kurang 2 tahun. Nah, jadi kita lihat di sini proses ini sangat panjang. Nah, apa yang ada di dalam kanun? Yang ada di dalam kanun ini sebenarnya bukan saja apa yang kita ributkan pada hari ini ya, terkait dengan konversi seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh ya. Akan tapi kanun juga mengatur berbagai dimensi lainnya. Nah, yang paling menarik bagi saya adalah justru bahwa di kanun lembaga keuangan syariah ini itu diatur porsi pembiayaan yang harus disalurkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh itu pada tahun 2024 itu harus 40% itu disalurkan ke sektor UMKM dan sektor produktif. Kenapa? Karena disadari bahwa perekonomian Aceh hari ini tidak seimbang ya. Artinya pembiayaan ataupun kredit itu lebih banyak disalurkan ke sektor pinjaman yang sifatnya konsumtif ya. Nah, kanun juga mengatur itu. Kemudian yang diatur dalam kanun adalah juga tahun 2024 itu minimal 40% struktur pembiayaannya itu harus dalam bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil ya. Nanti kita tahu bahwa di konsep bank syariah ini ada pembiayaan berbasis hutang itu dengan menggunakan bank murabahah, ada juga pembiayaan berbasis bagi hasil yang menggunakan mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Nah, jadi kanun juga mengatur 2024 itu harus 40% berbasis bagi hasil. Nah, jadi kanun ini saya pikir sangat revolusioner ya. Bukan saja mengatur model ataupun bentuk lembaga keuangannya yang harus syariah, akan tapi syariah bagaimana? Nah, syariah bagaimana? Itu juga diatur oleh kanun ya. Jadi syariah yang pro kepada UMKM dan sektor produktif, syariah yang juga berdasarkan prinsip bagi hasil. Nanti coba cek di pasal pasal berapa itu? Pasal 14 ya. Nanti coba cek di pasal 14. Ini mohon maaf ada sedikit gangguan. Nah, jadi alhamdulillah respon LKS bagaimana? Nah, responnya kita lihat hari ini lembaga perbankan dapat melakukan proses konversi lebih awal dari yang ditargetkan ya. Nah, kanun kan mengamanatkan 3 tahun untuk melakukan proses transisi dari konvensional ke syariah. Tapi lembaga perbankan itu dapat melakukannya dalam waktu 2 tahun. Nah, artinya seharusnya tahun ini itu sudah selesai ya, kalau tidak ada kisruh yang terjadi. Desember 2020 berdasarkan penuturan dari teman-teman perbankan itu sudah selesai. Nah, kan tapi ada sedikit lagi sisa
ini akan diselesaikan mungkin dalam waktu tidak lama lagi ya. Nah, respon dari lembaga keuangan yang lain juga kelihatannya sangat bagus ya. Asuransi sudah mulai bergerak, kemudian Taspen, dana pensiun juga sudah mulai bergerak menuju ke arah syariah ya. Mungkin demikian karena waktu yang diberikan cuma 5 menit. Nanti kita sambung kembali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asas. Tapi boleh sampai 5 menit lagi boleh kok. 5 sampai 10 menit. Maaf tadi saya agak baik. Apa ada yang mau dilanjutkan atau kita dulu? Baik, saya lanjutkan lagi. Oh iya, 5 menit lagi. Ya, terima kasih Resna. Respon yang lain bagaimana? Ya. Nah, ketika kanun ini dibuat, saya termasuk salah seorang tim ya, mewakili pemerintah Aceh. Ada beberapa orang tim lainnya. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah ketika kanun ini dirancang, itu akan terjadi penolakan di Jakarta. Karena kanun ini sifatnya sangat radikal, di mana kanun ini hanya menginginkan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah saja beroperasi di Aceh. Nah, dalam arti kata lain, ini kan artinya single financial system ya, lembaga keuangan yang berbasis syariah saja yang dapat beroperasi di Aceh, bukan dual financial system. Nah, kekhawatiran wajar karena pemerintah Indonesia kan beroperasi dengan menggunakan dual financial system. Artinya di sini di Indonesia selain lembaga keuangan syariah, lembaga konvensional juga dibolehkan. Nah, kan tapi ternyata itu tidak menjadi masalah bagi pemerintah pusat. Nah, artinya Kemendagri setuju Aceh menerapkan single financial system, kemudian Bank Indonesia setuju, Otoritas Jasa Keuangan juga setuju, tidak ada masalah. Nah, jadi dan bahkan mereka memfasilitasi proses konversi ini. Nah, jadi tidak ada penentangan dari OJK, tidak ada penentangan dari Bank Indonesia. Lalu lembaga keuangannya bagaimana? Lembaga keuangan yang berpusat di Jakarta ya, ini kan kebanyakannya bank BUMN dan bank-bank swasta. Nah, ternyata juga pemain industri keuangan juga tidak keberatan dengan kanun ya. Tidak ada penolakan dari mereka terkait dengan keharusan mereka untuk merubah perusahaannya dari perusahaan konvensional ke syariah. Nah, kita lihat justru mereka bergerak cepat ya. BNI beralih ke perusahaan satu lagi BRI Syariah, BNI beralih ke perusahaan satu lagi BNI Syariah, Bank Mandiri aset-asetnya juga dialihkan ke aset menjadi aset Bank Syariah Mandiri tanpa ada keberatan bagi mereka. Nah, BCA demikian juga ya. BCA karena dia tidak ada BCA syariah itu masih ada UU, unit usaha syariah. Nah, jadi yang beroperasi di Aceh adalah unit usaha syariahnya saja ya. Nah, demikian juga dengan Maybank ya, yang beroperasi di Aceh hanya Maybank syariah saja unit usahanya. Kemudian CIMB Niaga juga unit usaha CIMB Niaga Syariah. Nah, jadi respon dari lembaga keuangan itu juga sangat bagus ya. Artinya mereka tidak menolak, bahkan mereka dapat menghemat waktu, proses konversinya bisa dilakukan lebih cepat ya, lebih awal satu tahun ya. Nah, harapannya ini juga diikuti ya oleh lembaga keuangan non-bank ya, asuransi, pasar modal, leasing ya, modal ventura, kemudian koperasi-koperasi bisa mengikuti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan. Nah, jadi saat ini memang ketika kita berdiskusi dengan teman-teman lembaga keuangan ya, mereka itu wait and see juga apa yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Kalau lembaga perbankan sukses dan bisa melakukan proses konversi dengan cepat, maka lembaga keuangan yang lain, lembaga keuangan non-bank yang lain juga akan bergerak dengan cepat ya. Memang mungkin yang agak susah karena faktor jumlah ya, jumlahnya banyak itu adalah koperasi ya, karena koperasi itu jumlahnya ribuan ya. Mungkin proses transisi itu kalau tidak di backup oleh pemerintah mungkin agak kewalahan. Nah, jadi harapannya nanti pemerintah dapat membantu ataupun memfasilitasi proses konversi ya.
lembaga koperasi-koperasi ini agar dapat menjadi koperasi syariah. Terima kasih Pak M. Khalidar atas klarifikasi tadi, juga Bang Safarudin, Pak Iskandar Budiman ya. Nah ini menarik, kalau kita cari kata-kata konversi, memang tidak ada di dalam kanun lembaga keuangan syariah. Itu tidak ada perkataan konversi ya. Artinya kewajiban konversi itu tidak ada juga di dalam kanun. Yang ada adalah perkataan menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini itu lebih ditujukan kepada masyarakat Aceh, kepada pemerintah Aceh ya. Nah, masyarakat Aceh yang beragama Islam, yang berdomisili di Aceh. Nah, jadi menyesuaikan diri dengan praktek-praktek ekonomi ataupun transaksi-transaksi keuangan yang berlandaskan syariat ya. Nah, jadi menyesuaikan diri ini itu yang diamanahkan di dalam kanun. Nah, artinya lembaga keuangan konvensional ketika membaca ini, maka yang mereka pahami adalah karena masyarakat Aceh harus menyesuaikan dirinya, menyesuaikan transaksi ekonomi dan keuangannya dengan prinsip syariah, maka itu sudah jelas tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di lembaga keuangan konvensional karena berdasarkan prinsip riba. Nah, riba ini kan diharamkan. Nah, jadi yang bisa menyahut penyesuaian diri itu ya lembaga keuangan syariah. Nah, jadi karena itu lembaga-lembaga keuangan konvensional ini mengambil inisiatif untuk mengalihkan usaha mereka kepada perusahaan-perusahaan yang syariah. Nah, jadi OJK benar dikatakan oleh Pak Safarudin ya. OJK dalam hal ini bersifat pasif ya. Artinya ketika lembaga keuangan konvensional memilih melakukan hal itu, nah itu adalah hak mereka sebagai perusahaan entitas yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Yang bisa mengintervensi pilihan-pilihan perusahaan itu adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika mereka berinisiatif untuk tidak lagi menjalankan usaha konvensional mereka, karena yang pertama pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan menghargai pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka OJK mau berkata apa? Ya, OJK terpaksa juga harus menyetujui pilihan perusahaan itu. Nah, termasuk kita juga tidak bisa memaksa mereka untuk tetap membuka, karena itu yang bisa lagi tanya seperti kita punya toko ya terserah kita mau buka toko ataupun mau menutup toko. Nah, jadi orang lain tidak bisa memaksa kita. Nah, jadi demikian lembaga-lembaga itu. Nah, permasalahan-permasalahan teknis yang muncul, nah itu memang ada, dan itu juga sudah diselesaikan oleh mereka. Artinya sebagai perusahaan mereka tahu bahwa ini adalah industri yang kompetitif ya. Jadi mereka juga tidak mau kehilangan pasar, tidak mau kehilangan nasabah. Karena itu proses konversi ini harus dijalankan sesmooth mungkin ya, selancar mungkin dan tidak ada masalah apapun. Kendala teknis itu diselesaikan ya, mereka komit untuk menyelesaikan ini. Fasilitas-fasilitas pembiayaan yang belum ada di bank syariah, yang ada di bank konvensional, mereka juga sediakan itu. Nah, hari ini semua transaksi sudah bisa dilakukan di bank syariah. Bank syariah juga sudah memiliki mobile banking, ya, termasuk Bank Aceh kita juga sudah ada mobile banking action-nya. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan tingkat pengangguran? Tingkat pengangguran Aceh hari ini ya kita tetap tertinggi, tapi bukan karena faktor konversi bank syariah, tapi karena faktor lainnya. Tingkat kemiskinan Aceh hari ini ya kita memang nomor 1, tapi bukan karena faktor konversinya ya, tapi memang Aceh daerah termiskin se-Sumatera. Itu ada permasalahan-permasalahan ini. Justru kesempatan kita pada hari ini adalah untuk menata kembali perekonomian kita yang selama ini mandek ya. Kita berharap dengan investor dari luar. Ya, kita berharap dari mana-mana, tapi justru itu tidak terjadi. Nah, ini potensi yang bisa dimainkan oleh Aceh untuk menata kembali ekonominya karena memiliki keuntungan komparatif ya. Artinya kekuatan Aceh itu justru ada di ekonomi syariahnya. Nah, jadi mudah-mudahan Aceh keluar dari provinsi termiskin se-Sumatera dan pengangguran tertinggi se-Sumatera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.